Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Fitriana dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Angkatan 2020. Saya dari kelas R001 dengan NIM A1C2200019. Di sini saya bersama rekan saya, Wandi Saputra. Kami berasal dari kelompok 2, ingin menerangkan tentang 3 materi. Materi pertama yaitu bilangan kuantum, yang kedua konfigurasi elektron, atom, dan ion, yang ketiga penentuan golongan dan periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Jenis-jenis bilangan kuantum, yang pertama ada bilangan kuantum utama, yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau momentum sudut, yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat ada bilangan kuantum spin. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Bilangan kuantum ini memiliki harga mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Harganya adalah bilangan bulat dan dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, materi yang kedua yaitu adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan yang menyatakan subkulit. Nilai-nilai dari bilangan kuantum azimut dikaitkan dengan nilai bilangan kuantum utamanya. Nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Untuk S sama dengan 0, untuk P sama dengan 1, untuk D sama dengan 2, dan untuk F sama dengan 3. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital khusus mana yang ditempati elektron pada suatu subkulit, atau juga menyatakan orientasi khusus dari orbital itu dalam ruang relatif terhadap inti. Nilai bilangan kuantum magnetik bergantung pada nilai bilangan kuantum azimut, yaitu semua bilangan bulat mulai dari -1 sampai dengan +1 termasuk juga 0. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S merupakan bilangan kuantum yang terlepas dari pengaruh momentum sudut. Hal itu berarti bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum yang lain. Materi selanjutnya adalah konfigurasi elektron, atom, dan ion. Konfigurasi elektron pertama kali muncul saat Niels Bohr mengajukan teori pada tahun 1923 bahwa periodisitas pada sifat-sifat unsur kimia dapat dijelaskan oleh struktur elektronik atom yang bersangkutan. Teori ini didasarkan pada sebuah model atom Bohr, yakni pada saat itu Bohr telah mencetuskan teori konfigurasi elektron yang memang sangat berbeda dengan yang ada saat ini. Banyak sekali kelemahan yang menyebabkan konfigurasi elektron Bohr ini tidak digunakan lagi. Salah satunya adalah sistem konfigurasi atom Bohr tidak dapat menjelaskan perubahan-perubahan spektra atom dalam sebuah medan magnet. Sistem konfigurasi elektron Bohr kemudian dikaji ulang oleh ilmuwan yaitu Wolfgang Pauli, sehingga kemudian tercetuslah sebuah teori konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Konfigurasi elektron yang diuraikan berdasarkan subkulit adalah sejumlah elektron yang mempunyai bilangan kuantum azimut atau L. Dalam suatu kulit, nilai-nilai L adalah 0, 1, 2, 3 yang melambangkan S, P, D, dan F. Konfigurasi model ini lebih sering digunakan untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur. Berikut 3 pengaturan yang harus dipertimbangkan dalam penentuan konfigurasi elektron, yaitu asas Aufbau, asas larangan Pauli, dan kaidahan. Asas Aufbau. Pengisian orbital selalu dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah, kemudian ke energi yang lebih tinggi. Jadi pengisian orbital dimulai dari orbital 1s, kemudian 2s, 2p, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu adalah asas larangan Pauli. Pada tahun 1926, Wolfgang Pauli mengemukakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. 2 elektron yang menempati suatu orbital mempunyai spin yang berbeda. Selanjutnya adalah aturan Hahn yang menerangkan bagaimana elektron dalam atom harus ditempatkan ke orbital degenerasi, memiliki tingkat energi yang sama. Secara teknis, aturan Hahn mengatakan bahwa konfigurasi keadaan dasar dengan energi terendah dicapai jika elektron ditempatkan ke dalam orbital yang terpisah sebelum ditempatkan ke orbital yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandi Saputra dengan NIM A1C2200055 akan menjelaskan slide berikutnya, yakni tentang penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron.
Nah, dapat kita lihat di slide tersebut ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa unsur-unsur dalam sistem periodik itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Kedua, sistem periodik unsur dalam satu golongan mempunyai sifat yang mirip dan ditempatkan dalam arah vertikal. Nah, sementara periode itu disusun dalam arah horizontal dan menunjukkan kelompok unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama. Ketiga, kita bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, dalam kasus berikut, kita akan mencari konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dan 4 bilangan kuantum. Next, kita akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Nah, sifat-sifat unsur itu ditentukan oleh konfigurasi elektronnya, terutama elektron valensi atau elektron terluar. Nah, kedua, unsur-unsur dalam satu golongan pasti mempunyai elektron valensi yang sama. Nah, sebagai contoh, litium dengan nomor atom 3 dan natrium dengan nomor atom 11, kita bisa lihat di slide. Setelah kita konfigurasikan elektronnya, kita akan dapat menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut berada di golongan 1A atau golongan alkali. Next, kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan golongan dan periode suatu unsur. Nah, ada 2 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, perlu kita ingat bahwa kedudukan unsur di dalam sistem periodik itu ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama dan elektron valensinya. Kemudian, bilangan kuantum itu menyatakan periode, sementara elektron valensinya menyatakan golongan. Kita akan membahas tentang blok pada sistem periodik modern. Nah, ada 2 poin yang harus kalian ketahui bahwa yang pertama, unsur pada sistem periodik modern saat ini telah dibagi menjadi 4 blok, yaitu S, P, D, dan F, sebagaimana yang telah kita bahas pada bilangan kuantum azimut. Nah, yang kedua, dapat kita lihat bahwa pada tabel di atas, tabel di slide, bahwa blok S itu memuat golongan 1A dan golongan 2A, sementara blok P memuat golongan 3A hingga 8A. Blok D memuat golongan 1B hingga 8B atau yang kita kenal dengan golongan transisi. Sementara blok F itu memuat unsur-unsur transisi dalam, yakni pada deret lantanida dan aktinida. Nah, untuk contoh soal selanjutnya adalah tentukan konfigurasi elektron untuk Zn dan K+ yang mempunyai nomor atom 30 dan 19. Di sini untuk mengetahui konfigurasi elektron, kita harus mengetahui asas Aufbau. Nah, bagaimana cara membaca ini? Caranya yaitu mengikuti garis panahnya. Ini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Nah, untuk yang di ujung ini adalah muatan maksimal dari subkulit. Untuk S, maksimal muatan elektronnya adalah 2. Untuk P, muatan maksimalnya 6. Untuk D 10 dan F 14. Bagaimana cara kita bisa mengetahui konfigurasinya? Mari kita buat. Seumpamanya 1S, 2S, 2P. Kita tahu bahwa muatan subkulit S ini maksimalnya adalah 2, dan P yaitu 6. Jika kita hitung 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. Sedangkan di soal yang diminta adalah 30. Maka kita masih melanjutkan, yaitu 3S, 3P, 4S. Nah, sini kita tulis muatan maksimumnya. Kita hitung kembali. Ini 10, ini ke sini 10. Jumlahnya adalah 20, sedangkan nomor atomnya adalah 30. Maka masih kita lanjutkan lagi dengan 3D. Nah, untuk 3D, untuk D ini kan muatan maksimalnya 10. Jadi langsung saja kita tuliskan 10. Jika kita hitung 10 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya adalah 30, sehingga Zn 30 memiliki konfigurasi elektron. Seperti inilah konfigurasinya. Bagaimana dengan
atom K+, yang memiliki nomor atom 19. Di sini 19K+, nomor atomnya adalah 18. Karena apa? Karena K+ ini akan melepas sebuah elektron. Tanda plus ini menandakan bahwa K akan melepas satu elektron. Sehingga nomor atomnya menjadi 19 dikurang 1, yaitu 18. Karena di sini ada tanda plus yang artinya akan melepas satu buah elektron. Nah, untuk cara mencarinya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan langsung ya. Di sini kita hitung saja, tinggal 2 tambah 2 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Tentukan harga keempat bilangan kuantum pada O8. Maka untuk menentukannya, kita harus menentukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Jika konfigurasi elektronnya sudah kita tentukan, maka di sini kita lihat untuk mencari nilai bilangan kuantum utama, yang dilihat adalah koefisien. Koefisiennya adalah 2, koefisien pada elektron valensi. Maka N-nya adalah 2. Selanjutnya untuk menentukan bilangan kuantum azimut, kita lihat di sini yang terakhir bahwa hurufnya adalah P. Jadi harga daripada P adalah 1, maka L sama dengan 1. Nah, untuk menentukan kuantum magnetik, bilangan kuantum magnetik, di sini kita bisa memperkirakan bahwa jika L-nya 1, maka bilangan kuantum magnetiknya berkisar antara -1 sampai dengan +1. Di sini kita akan membuat orbital. Kita ingat ya bahwa kalau P itu ada 3 orbital atau memiliki 3 kotak. Nah, untuk pengisiannya kita mengikuti aturan Han bahwa diisi dengan tanda ke atas semua terlebih dahulu. Jika memang sisa baru kita berikan pasangan. Nah, karena 4, maka di sini kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini ternyata berhenti di -1. Maka nilai kuantum magnetiknya adalah -1. Untuk bilangan kuantum spinnya S sama dengan, karena tanda yang terakhir ke bawah, berarti S-nya sama dengan -1/2. Baiklah, kita pindah ke soal berikutnya, yaitu tentukan periode dan golongan dari unsur P yang memiliki nomor atom 15. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus mengkonfigurasi elektron dari unsur P yang memiliki nomor atom 15. Nah, konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Nah, angka kecil di atas ini harus memiliki, ketika dijumlahkan harus memiliki jumlah 15 sesuai nomor atomnya. Nah, setelah kita dapat konfigurasi elektronnya, kita tentukan golongan dan periode. Nah, bagaimana cara menentukan golongan? Nah, golongan itu kita lihat elektron valensinya, dan di sini kita lihat yang elektron terakhir ya, elektron valensi, yaitu 3s2, 3p3. Nah, dari situlah kita dapat golongannya, yaitu 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Maka golongannya adalah golongan 5A. Nah, bagaimana dengan periode? Nah, lihat saja kulit terbesarnya. Ada 1, 2, 3. Nah, 3 adalah angka terbesar. Jadi, 3 menjadi kulit terbesar. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur P itu berada di periode ketiga dan golongan 5A.